Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Kurniana Bektianingsih, MPD, dan teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Mesita Luciana dengan NIM 14014213009. Saya Isna Hoiria Nur Hanifah dengan NIM 14014213006. Saya Olivia Zakia Nafis dengan NIM 14014213007. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kerjasama guru BK dan guru mapel dalam mengembangkan karakter pelajar Pancasila guna memenuhi tugas kelompok, bimbingan, dan konseling. Pengertian guru BK dan guru mapel. Yang pertama, guru BK atau guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang berfungsi sebagai pemberi bimbingan kepada individu atau siswanya untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimal kepada kepala sekolah, keluarga, serta masyarakat. Yang kedua, guru mapel atau guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu, pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bimbingan dan konseling mengembangkan beberapa peran utamanya sebagai sebuah layanan. Bimbingan dan konseling juga memiliki potensi yang mengarah ke pembentukan karakter kebangsaan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, Erikson mengatakan bahwa kegiatan pelayanan bimbingan konseling meliputi individual inventory, the counseling, the information service, the placement service, and the follow-up service. Dapat dipertegas bahwa tugas guru pembimbing adalah: yang pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling, terutama program satuan layanan dan satuan pendukung. Yang ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, menilai proses dan hasil pelaksanaan suatu layanan dan satuan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima, melaksanakan program layanan pendukung. Yang keenam, menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian tersebut dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, mengadministrasikan suatu kegiatan layanan dan satuan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan bimbingan dan konseling pelaksanaan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling dan kepala sekolah. Materi selanjutnya yaitu peran guru mapel. Menurut Prayitno, peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling yang pertama yaitu membantu konselor mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling serta mampu mengumpulkan data tentang peserta didik. Yang kedua adalah mereferal peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Dan yang ketiga yaitu menerima peserta didik alih tangan dari konselor, yaitu peserta didik yang menurut konselor memerlukan pelayanan atau pengajaran atau latihan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan, dan program pengayaan. Materi selanjutnya yaitu karakter pelajar Pancasila. Berikut ini adalah 6 karakteristik pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Mendikbudristek. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Seorang siswa harus memiliki spiritualitas yang tinggi sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai baik sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua yaitu kebinekaan global. Seorang pelajar juga harus memegang nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak hanya dengan sesama bangsa Indonesia saja, melainkan juga ketika berhadapan dengan bangsa atau negara lain. Yang ketiga yaitu bergotong
Salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia adalah gotong royong. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut lebih terasa mudah, lancar, dan ringan. Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Untuk itu, diperlukan kesadaran dari diri sendiri terhadap situasi yang sedang dihadapi. Yang kelima yaitu kreatif. Untuk menciptakan penemuan inovatif di masa depan, maka diperlukan sebuah kreativitas yang tinggi. Tidak hanya sekedar menemukan gagasan-gagasan baru, sebuah inovasi diharapkan juga bermakna, bermanfaat, dan membawa dampak bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Seorang pelajar Pancasila juga harus mampu bernalar kritis. Hal ini penting untuk menghadapi kompetisi global seperti saat ini dan tantangan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu kerjasama antara guru BK dan guru MAPEL dalam mengembangkan karakter pelajar Pancasila. Nah, kerjasama sendiri merupakan suatu usaha bersama antara individu dan kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bekerja sama. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh guru BK dengan guru MAPEL dalam mengembangkan karakter pelajar Pancasila. Bernama nilai sila-sila Pancasila pada siswa memerlukan kerjasama dari sebuah komponen pendidikan. Guru BK berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Namun guru MAPEL berperan juga dalam menanamkan nilai sila-sila Pancasila kepada siswa karena interaksi langsung dalam setiap pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa akan memungkinkan untuk menerapkan berbagai cara efektif dalam menanamkan nilai sila-sila Pancasila tersebut. Selanjutnya yaitu strategi dalam mengembangkan karakter pelajar Pancasila. Pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi dan pendekatan yang meliputi yang pertama, pengintegrasian nilai dan etika pada mata pelajaran. Yang kedua, internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah dan guru. Yang ketiga yaitu adanya pembiasaan dan latihan. Yang keempat, pemberian contoh dan teladan. Yang kelima, penciptaan suasana berkarakter di sekolah dan pemberdayaan manusia. Nah, berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan guna mengembangkan karakter dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik kepada siswa. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada siswa. Yang ketiga, memberikan pesan moral pada setiap pelajaran. Yang keempat, jujur dan terbuka pada kesalahan dan mengajarkan sopan santun kepada seluruh siswa. Nah, kesimpulan materi pada pertemuan kali ini yaitu peran guru BK sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter yang menjadi sebab langsung dan tidak langsung akan capaian hasil belajar siswa. Dalam upaya mengembangkan karakter siswa, tidak hanya guru BK yang berperan penting, namun ada juga pihak lain yang berperan dalam mengembangkan potensi tersebut. Nah, pihak lain tersebut adalah guru MAPEL. Dalam upaya mengembangkan karakter pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama antara guru dengan konselor demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bimbingan. Kemudian layanan bimbingan konseling di sekolah perlu adanya dukungan dan bantuan dari para guru MAPEL.